Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan keempat ini. Setelah pekan lalu di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang short conversation or part A di bagian listening comprehension section ini. Langsung saja pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang percakapan panjang ya, a long conversation, dialog antara dua orang dan di setiap satu percakapan panjang akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi di part B ini berbeda dengan part A sebelumnya. Yang part A itu hanya satu percakapan kemudian diikuti satu pertanyaan. Di part B ini Anda akan mendengarkan sebuah dialog yang isinya beberapa percakapan dua speaker ya, dua orang pembicara dan diikuti oleh langsung beberapa pertanyaan. Nah, sehingga teman-teman perlu mengetahui tips-tipsnya juga. Yang pertama adalah ketika pembaca or narator membacakan direction part B atau petunjuk pada part B, Anda teman-teman perlu ya membaca pilihan jawaban secara sekilas, kemudian merekamnya dan memperkirakan tema apa sih yang akan menjadi perbincangan. Nomor 2, ketika menyimak conversation, Anda harus mengetahui apa tema atau topik yang dibicarakan. Nomor 3, waspadalah terhadap masing-masing pertanyaan. Nomor 4, cermati kondisi dan situasi yang terjadi selama percakapan berlangsung. Ini menyangkut tempat, waktu, apa, dan siapa yang dibacakan. Jadi pada part B ini nantinya kalian akan ditanya beberapa pertanyaan dari dialog panjang yang Anda diperdengarkan kepada Anda sebelumnya. Makanya yang langkah-langkah yang Anda laksanakan nanti ketika narator itu membacakan petunjuk, Anda harus membaca terlebih dahulu multiple choice yang ada di buku Anda itu. Oh, kira-kira apa sih temanya gitu. Baru setelah narator ini menyimak ketika conversation itu berlangsung, Anda harus sudah bisa menebak, tema ini apa ya? Oh iya, ternyata ini. Nah, seperti itu. Karena apa? Nomor 3 ini waspada atau hati-hati atau harus seksama dalam mengerjakan masing-masing pertanyaan ini, karena langsung disuguhkan ya beberapa pertanyaan dalam satu percakapan. Mungkin bisa question words ya, 5W1H. Jadi minimal 5W1H ini Anda harus kuasai di dalam conversation. Siapa, kapan, di mana, apa, itu. Oke. Teks lisan setiap percakapan panjang terdiri dari 140 sampai dengan 290 kata dan berlangsung hanya sekitar 40 sampai 80 detik saja. Topiknya bisa bersifat lebih akademis ya dibanding yang part A. Nah, pada part B ini kita akan membahas tentang sejarah, ilmu pengetahuan, organisasi, dan kadang-kadang Anda perlu memperhatikan nih informasi yang berkaitan dengan angka-angka juga di dalamnya. Nah, pada part ini Anda memiliki waktu kurang lebih 12 detik untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam satu percakapan yang panjang. Wah, juga ya. Jadi hanya dalam 40 sampai 80 detik kita harus memahami apa isi dialog itu dan juga 12 detik saja dalam menjawab pertanyaannya. Oke. Setelah percakapan panjang selesai, Anda akan mendengarkan beberapa pertanyaan yang diucapkan hanya satu kali saja. Pertanyaan tersebut biasanya dimulai dengan kata-kata tanya atau question words berikut ini. Jadi nanti dialog panjang satu kali, ya, hanya satu kali ya. Baru pertanyaan-pertanyaan tersebut dibacakan secara langsung ya. Bisa 4 pertanyaan sekaligus dalam satu dialog itu. Nah, tidak dibacakan ulang. Jadi harus benar-benar menyimak seperti itu. Jadi ada what, apa, how, bagaimana, atau how much, berapa, where, di mana,
Why, mengapa, who, siapa, dan whom, kepada siapa. Oke, next. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang sering diperdengarkan dalam part B ini adalah number 1, what is the main topic of this conversation? Apa topik utama percakapan ini? Where does the conversation take place? Di mana percakapan ini berlangsung? When did it occur? Kapan ini terjadi? What will the man probably do next? Apa yang mungkin akan dilakukan pria itu kemudian? How is the woman decide to buy blank blank blank? Ini bisa barang ya. Bagaimana dia memutuskan untuk membeli barang tersebut? Who is the guest speaker? Siapa pembicara tamu itu? Nah, berkaitan dengan question word. What, where, how, who, when, where, dan sebagainya. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh dan tab script percakapan pandang pada part B ini. Direction, petunjuk. In part B, you will hear a longer conversation. After each conversation, you will be asked some questions. The conversation and questions will be spoken just one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. When you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problem and fill in the place that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Jadi di part B ini kamu akan mendengarkan percakapan panjang. Nah, masing-masing percakapan itu kamu akan diberi beberapa pertanyaan. Nah, percakapan dan pertanyaan ini hanya diucapkan satu kali ya, just one time. Jadi tidak diulang lagi. They will not be written out for you. Jadi dialog dan pertanyaan ini pun tidak tertulis gitu. Jadi kamu harus benar-benar harus memperhatikan dan juga memahami serta mengingat pembicara atau speaker ucapkan yang diucapkan baik di dialog maupun pertanyaan. Ketika kamu mendengarkan sebuah pertanyaan, kamu juga harus membaca multiple choice yang disediakan di textbook Anda gitu. Kemudian baru Anda bisa memilih jawaban yang paling cocok atau sesuai dengan pertanyaan. Lalu Anda bisa menuliskan A, B, C, D sesuai dengan pilihan jawaban Anda, gitu ya. Nah, setelah membaca petunjuk dengan jelas, Anda akan mendengarkan sebuah percakapan yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Perhatikan ya contoh skrip part B ini. Saya akan mencoba membacakan. I can't believe we have to read this entire book by Monday. Some teachers think you have nothing else to besides prepare for their class. Well, my boss thinks the same thing about my job. That is the only thing I have to do. Oh, I didn't know you were working. What do you do? I do bookkeeping work for a small company on Saturday this weekend. I have to prepare end of the quarter reports to give the accountant on Monday. You'd better start reading soon. Nah, jadi seperti ini ya. Ada percakapan oleh perempuan laki-laki atau perempuan laki-laki ya. Jadi ini yang saya bacakan tadi ada 1, 2, 3 pasang pertanyaan, 3 pasang ya pertanyaan dan juga jawaban dari speaker. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya question words yang ada di dalamnya itu. Question word apa ya yang mengandung question word ya. Jadi ini membicarakan tentang man and woman ya. Man ini, I can't believe we have to read the entire book. Saya tidak percaya bahwa saya harus membaca entire book, keseluruhan buku ini di dalam satu waktu
di hari Senin. Terus dari woman-nya, some teacher think you have nothing else to be said prepare for that class. Jadi mungkin guru itu berpikir bahwa tidak ada yang dikerjakan selain menyiapkan tugas dari guru tersebut di kelasnya. Well, my boss think the same thing about my job. That is the only thing I have to do. Jadi baik guru maupun kalau dari laki-lakinya tuh sama juga dengan bos, bahwa saya hanya mengerjakan dari pekerjaan dari mereka itu, gitu. Harus fokus satu itu, gitu ya. Dikiranya cuma satu itu, gitu ya, kerjaannya. Oh, I didn't know you were working. Jadi dia perempuan ini baru tahu kalau dia punya bos, berarti dia kan bekerja ya. Nah, dia tanya, apa pekerjaan kamu? Laki-laki ini menjawab, saya bekerja sebagai penjaga buku ya di salah satu perusahaan gitu. Nah, pada weekend ini atau pada akhir pekan ini saya harus menyiapkan laporan untuk diserahkan pada akuntan pada hari Senin juga gitu. You'd better start reading soon. Jadi perempuan pun juga menyuruh laki-laki tersebut segera mensegerakan membaca seperti tugas yang yang dikasih oleh gurunya gitu, supaya cepat selesai dan bisa membuat laporan pada hari Senin gitu ya. Kemudian pertanyaannya, what does the man imply about assignment? A. It's too much to read in such a short time. B. He has already read the material. C. He can read at work. D. The teacher knows that he has a job. Number 2. What does the man imply about some teacher? A. They are understanding. B. They give thought-provoking assignments. C. They act like taking their class is the only thing a student has to do. D. They are unprepared. Number 3. What does the woman suggest the men do? A. Skip work. B. Begin work on the assignments as soon as possible. C. Quiet the class. D. Stay up all night. 4. What does the man say about his work? A. He does manual labor. B. He dislikes his job. C. His employer is very understanding. And D. He works with figures. Nah, pembahasan untuk soal-soal di atas adalah number 1, jawabannya apa tadi? What does the man imply? Apa tanggapan seorang laki-laki tersebut terhadap tugas yang diberikan gurunya? A, B, C, D. It's too much to read in such a short time. Yeah. Or he has already read the material. Or he can read at work. Jadi A, B, C, D ini yang paling cocok adalah it is too much to read in such a short time. Kenapa? Karena tadi dijelaskan ya bahwa yang pertama adalah I can't believe we have to read this entire book by Monday. Jadi dia tidak percaya atau ini luar biasa banget suruh membaca keseluruhan buku pada hari Senin tersebut. Ya ini jadi ini mengindikasikan kata-kata, masa sih ya saya harus membaca seluruh buku dalam satu waktu, kan nggak mungkin juga gitu kan ya. Nah, jadi jawabannya E ya, it's too much to read in such a short time, yang paling cocok. Number 2, what does the man imply about the some teacher? Apa yang tanggapan laki-laki tersebut terhadap guru mereka gitu ya, atau guru-guru dia ya. Apakah mereka
tidak memahami, kemudian apakah dia memberikan tugas yang harus harus dikerjakan, kemudian sesuai dengan arahan guru tersebut, atau mereka menganggap atau guru-guru tersebut menganggap hanya kelasnya saja ya yang hanya kerjaan kelasnya saja yang dikerjakan oleh murid-muridnya. Atau Dera and Prepared ini dimaksudkan oleh Dera ini adalah siswa-siswa yang tidak mempersiapkan gitu. Apa jawabannya? A, B, C, or D? Dera, give thought-provoking assignment, ya nggak? They act like taking their class is the only thing a student has to do. Kenapa? Oh iya, ini ada keywordnya. Some teacher think you have nothing else to besides prepare for their class. Jadi si ini kenapa dipilih karena mengindikasikan atau ada keyword atau ada kata kuncinya, yaitu some teachers think you have nothing else to do besides prepare for the class, yang diucapkan oleh perempuan itu ya. Nah, guru itu tidak terlalu peduli pada kesibukan para siswa, dan para guru berpikir bahwa siswa tersebut hanya mengikuti kelas mereka gitu ya. Jadi tugas hanya dari mereka saja, nggak memikirkan bahwa guru-guru lain juga atau bahkan ada aktivitas di luar itu yang mereka kerjakan. Nah, ya. Pertanyaannya apa? What does the woman suggest that the man do? A, skip work. B, begin work on the assignment as soon as possible. C, quiet the class, or to stay up all night. Jadi apa yang disarankan oleh perempuan tadi kepada laki-laki tersebut? Skip work atau begin work on the assignment as soon as possible. Quiet the class or stay up all night. Jadi jawaban yang paling benar adalah B ya, begin work on the assignment as soon as possible, seperti yang terakhir kali dikatakan oleh si perempuan itu ya, bahwa untuk perempuan tersebut memberi saran kepada laki-laki tersebut untuk segera mengerjakannya. Nomor 4, what does the man say about his work? He does manual labor. He dislikes his job. His employer is very understanding. Or D, he works with figures. Nah, jadi yang laki-laki tersebut katakan tentang pekerjaannya adalah he works with figure. Ada boss ya, tadi dia juga ucapkan boss. Ya, mana tadi ada boss. Well, my boss think. Nah, itu kan berarti dia punya figur di dalam kerjaannya atau ada atasan ya, seperti itu. Jadi selesai pada part B ini, nanti Anda sudah mengira-ira ya, ada beberapa dialog percakapan, kemudian diikuti beberapa pertanyaan terkait terkait question words yang harus Anda pahami. Tadi ada contoh dari saya yang mungkin akan sangat berbeda dengan aslinya, karena asli yang yang bercakap-cakap adalah orang sana asli dan bukan saya yang masih mengeja-eja juga. Oke, thank you so much. Semoga teman-teman memahami isi konten dari materi ini. Silahkan berikan tanggapan Anda terkait terkait materi pada hari ini. Thanks for your attention, and I'm sorry if you found some mistakes from me. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.